lapangan dan menyiapkan barisan. Inspektur upacara tiba di tempat upacara menuju mimbar upacara. Inspektur upacara, hormat, gerak. Gerak. Kabar upacara Hari Sumpah Pemuda tahun 2013 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera.
Kepala seraya berdoa menurut agama yang kita yakini masing-masing. Semoga para pahlawan yang telah gugur mendahului kita mendapatkan tempat yang layak di sisinya, dan kepada kita yang masih hidup diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Mohon dengan cipta mulai. Bacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Kongres Pemuda Indonesia. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemuda-Pemuda Indonesia tahun 1928. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda-Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Yafa
Yong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekarupun, Yong Islamitan-Bon, Yong Batak-Bon, Yong Selebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan persatuannya, kemauan, sejarah, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Terus balik kanan maju, jalan. Sediratkan. Hormati rekan-rekan dari Forum Koordinasi Pimpinan Kota, Dewan Kota, para undangan, para pejabat di tingkat kota, hadirin peserta upacara yang berbahagia. Pada kesempatan upacara ini, saya akan menyampaikan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-85 tahun 2013. Selengkapnya adalah sebagai berikut. Sehingga untuk kesekian kalinya pada tanggal 28 Oktober kita dapat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang pada tahun ini telah berusia 85 tahun. Sejak Sumpah Pemuda dideklarasikan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita berharap agar Allah selalu berkenan untuk menganugerahkan kedamaian, kesejahteraan, kasih sayang, dan berkah di negeri kita ini. Hendaklah pula kita bersyukur pemuda Indonesia terus tumbuh berkembang, mengisi kehidupannya dengan kreatif dan produktif, dan membangun masa depan bangsa dengan karya, kreativitas, serta semangat kemajuan. Dengan Sumpah Pemuda, kita wujudkan pemuda yang santun, cerdas, inspiratif, dan berprestasi. Tema tersebut membawa pesan bahwa kita semua dan pemuda Indonesia khususnya perlu meyakinkan dunia bahwa kita adalah generasi pemuda yang tetap memelihara kesantunannya di tengah berbagai perubahan nilai moral dan sosial yang melanda dunia. Kami yakin pemuda Indonesia tetap mempertahankan dirinya sebagai pemuda yang cerdas di tengah berbagai pendangkalan rasa simpatik dan empati, serta perlawanan terhadap sikap-sikap pragmatis. Pemuda Indonesia tetap berusaha sebagai pemuda yang inspiratif dan dalam berbagai kondisi tersebut berusaha dan bekerja keras untuk selalu berprestasi. Tekad tersebut telah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bangsa Indonesia dengan pasti telah menapak jalan sejarahnya sesuai dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin yang kami hormati, seperti diketahui pada tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mencanangkan dan mengupayakan gerakan kemandirian dalam berwirausaha, gerakan pemantapan nasionalisme dan identitas kebangsaan. Hal ini tampaknya telah mendapat sambutan yang berharga, sehingga tampak ada gairah dalam kehidupan pemuda untuk mengembangkan berbagai kegiatan berwirausaha, gerakan nasionalisme,
dan identitas kebangsaan. Sehingga secara langsung hal ini ikut meningkatkan perkembangan makro kinerja masyarakat dan pemuda Indonesia. Di samping itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga telah mengelola secara terus-menerus upaya-upaya pembangunan pemuda berkarakter menuju masa depan yang berkepribadian tangguh, patriotik, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan. Nilai-nilai tersebut telah diperlihatkan oleh para pemuda dengan sinergi yang semakin kompak dan bersatu. Hal ini juga berkaitan dengan keberterimaan pemuda dengan undang-undang kepemudaan yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan secara mengglobal. Praktek pelaksanaan undang-undang kepemudaan tersebut sangat berarti karena diharapkan menjadi aturan main bersama dalam kehidupan berpolitik, bersosial, berekonomi, dan berbudaya, dan sebagai bagian dari satu landasan hukum dan etik dalam kehidupan berbangsa. Hadirin yang kami hormati, seperti telah kita ketahui bersama, pada tahun 2015 kita memasuki era komunitas ASEAN 2015 yang meliputi komunitas keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Era komunitas ASEAN 2015 tersebut mau tidak mau meminta kesiapan kita untuk mampu bekerja sama secara terbuka dalam mengelola arus barang dan jasa, dan menuntut kesiapan kita untuk bekerja sama dengan berbagai komunitas dari berbagai negara ASEAN. Itulah sebabnya tema Sumpah Pemuda kali ini, dengan Sumpah Pemuda kita wujudkan pemuda yang santun, cerdas, inspiratif, dan berprestasi. Dimaksudkan sebagai suatu gerakan moral, sosial, politik, dan budaya agar pemuda memiliki kemampuan dan kinerja yang handal dalam bekerja sama dengan pemuda se-ASEAN, dan sekaligus mampu membawa nama baik Indonesia di hadapan masyarakat dunia. Kesantunan, kecerdasan, inspiratif, dan berprestasi tentu mau tidak mau harus didukung oleh ilmu pengetahuan yang memadai, berdisiplin tinggi, dan kerja keras yang tidak mengenal lelah. Nilai-nilai tersebut selayaknya menjadi pegangan hidup pemuda Indonesia agar Indonesia dapat segera mengentaskan dirinya menghadapi berbagai masalah dengan cara-cara yang lembut, ramah, tetapi sekaligus memperlihatkan kinerja kecendiaan, imajinatif, dan bermutu tinggi. Begitu banyak agenda dan hal-hal yang harus kita kerjakan di masa depan. Itulah sebabnya saya selaku Menteri Negara Pemuda dan Olahraga sekali lagi menghimbau para pemuda dan pemudi Indonesia untuk tetap bersatu padu menjunjung kejayaan Indonesia. Bersamaan dengan diselenggarakannya puncak Hari Sumpah Pemuda di Kota Samarinda, diselenggarakan pula kegiatan nasional Jambore Pemuda Indonesia dan kegiatan Pemuda Merajut Indonesia. Dalam kegiatan Jambore Pemuda Indonesia, sejumlah 1.200 pemuda yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia untuk melakukan perkemahan nasional, dan ikut hadir pula pemuda-pemuda 3 negara ASEAN, Vietnam, Filipina, dan Singapura, dan pemuda India dalam kegiatan Jambore Pemuda Indonesia tersebut. Kegiatan Merajut Indonesia yang puncaknya diadakan di Samarinda ini merupakan berbagai kegiatan kepemudaan dan olahraga di titik terdepan Kepulauan Republik Indonesia, yakni di Pulau Miangas dan Pulau Rote, Sabang, dan Merauke. Dalam peringatan Sumpah Pemuda tahun ini, hal penting lainnya adalah berkaitan dengan organisasi kepemudaan, di mana bulan Oktober tahun ini berlaku secara penuh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Pemerintah berharap semua organisasi kepemudaan dapat menyesuaikan diri dengan undang-undang kepemudaan tersebut. Hadiah yang luar biasa bersama dengan peringatan Sumpah Pemuda tahun ini adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 September 2013 tentang pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. Peraturan pemerintah ini diharapkan dapat memperkuat upaya-upaya pemerintah dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan pemuda Indonesia. Hal yang pasti adalah bahwa semangat dan jiwa Sumpah Pemuda harus menjadi inspirasi untuk membangun kesadaran kolektif bangsa guna meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dengan tetap menjaga eksistensi pemuda dalam percaturan global.
Pemuda dalam kehidupan global akan tetap menjadi eksis apabila menunjukkan sebuah kapasitas kecerdasan yang inspiratif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan kreatif dalam berbagai kegiatan. 28 tetap mengilhami kita semua dalam tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Seiring perubahan zaman dan dengan generasinya yang datang silih berganti, pemuda diharapkan tangguh berdialektika dan merespon dinamika kehidupan bangsa di tengah kemajuan dunia yang demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 Oktober 2013, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, KRMT Roy Suryo.